Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kasus audit utang dagang. Perkenalkan anggota kelompok kami, Rizka Feni, Dandi Aprila, Nikomang Maisarah Darapalgia, dan Mutiara Pertiwi. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Dandi Aprila akan menjelaskan mengenai audit siklus pembelian dan pelunasan, yaitu pada kasus PT Sinar Jaya Abadi. Kami dari kelompok 4, pertama saya akan menjelaskan sebelum kita memulai mengaudit PT Sinar Jaya Abadi ini, tentu kita harus memahami terlebih dahulu mengenai instruksi dan informasi umum pada audit kali ini. Prosedur audit yang pertama yaitu kita diminta untuk mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas siklus pembelian dan pelunasan, di mana kita dianggap sudah mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol klien dan sudah menyimpulkan bahwa internal kontrol klien atas siklus pembelian dan pembayaran sudah memadai. Untuk itu, diharapkan kepada teman-teman sudah mempelajari serta mengevaluasi internal kontrol atas siklus pembelian dan pelunasan. Selanjutnya yaitu prosedur audit yang kedua, kita diminta untuk menyiapkan lead schedule dan kemudian diminta untuk mengisi lead schedule tersebut. Nah, informasi yang kita peroleh yaitu klien kita pada kesempatan kali ini adalah PT Sinar Jaya Abadi, di mana PT Sinar Jaya Abadi memiliki akun hutang dagang untuk periode 31 Desember 2019 adalah sebesar 557 juta. Selanjutnya, saldo utang per 31 Desember 2018 adalah 488 juta. Perintahnya sendiri adalah kita diminta untuk mengisi lead schedule sesuai dengan informasi yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini kami sudah menyediakan lead schedule. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar yang saya tampilkan. Lead schedule yang pertama yaitu memiliki nama kantor akuntan publik, kemudian ada nama indeks, kemudian nama klien, subjek, periode, serta dibuat oleh dan diperiksa oleh dan tanggal pelaksanaan audit tersebut dan tabel-tabel seperti yang teman-teman lihat. Kemudian di bawah di schedule ini juga ada deskripsi akun dan Teachmark yang kita gunakan. Nah, seperti perintah pada informasi audit yang kedua yaitu prosedur auditnya diminta untuk mengisi lead schedule sesuai dengan informasi. Pada informasi soal didapatkan bahwa saldo utang dagang dari PT Sinar Jaya Abadi per 31 Desember 2019 yaitu 557 juta. Kita buat terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk nilai dari utang dagang yang telah diaudit pada tahun 2018 yaitu per 31 Desember 2018 adalah seperti yang terdapat pada soal yaitu 488 juta. Nah, kita tulis di sini 488 juta. Nah, perintah kedua telah kita laksanakan. Selanjutnya kita kembali ke instruksi dan informasi umum soal, yaitu prosedur yang ketiga, telusuri saldo utang unaudit 31 Desember 2019 ke General Ledger. Nah, pada kasus ini kita dianggap telah menelusuri General Ledger, di mana saldo General Ledger pada PT Sinar Jaya Abadi yaitu 557 juta. Berilah Teachmark yang diperlukan pada list schedule bahwa saldo unaudit 2019 sesuai dan atau tidak sesuai dengan General Ledger. Nah, di sini kan telah kita isi bahwa saldo dari utang dagang dari PT Sinar Jaya Abadi yaitu 557 juta. Nah, Teachmark yang kita berikan yaitu karena kita telah menelusurinya ke General Ledger, maka kita beri Teachmark sesuai dengan informasi yang terdapat di bawah yaitu GL sesuai dengan General Ledger. Maka kita tulis ini GL. Selanjutnya, kita masuk ke informasi dan instruksi yang keempat, yaitu di mana kita diminta untuk memeriksa saldo audit 31 Desember 2018 ke laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit. Nah, pada laporan keuangan tersebut kita menemukan bahwa saldo yang telah diaudit yaitu sebesar 488 juta. Dan hal yang harus kita lakukan yaitu mengisi list schedule dan memberi
tick mark pada lead schedule yang telah disediakan tadi. Nah, di sini kita telah menemukan bahwa angka dari saldo yang telah diaudit yaitu sebesar 488 juta. Nah, T-Smart yang kita beri karena kita telah memeriksa laporan keuangan pada tahun sebelumnya, yaitu seperti yang tertulis di bawah ini, yaitu PY sesuai dengan prior year, artinya saldo ini sesuai telah ditelusuri ke laporan keuangan sebelumnya, yaitu laporan keuangan tahun 2018, dan kita beri T-Smart di sini yaitu PY. Baik, demikianlah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mutiara. Pada prosedur yang kelima, minta daftar umur hutang kepada klien untuk akhir tahun berjalan. Pada yang telah ditampilkan sudah diperoleh daftar umur hutang dari klien dan dicatat ke dalam indeks G1. Setelah itu, jumlahkan pada bagian total yang sudah disediakan. Jika sudah benar, maka diberi tick mark footing. Pada prosedur yang keenam, periksa saldo hutang yang ada pada daftar umur hutang ke General Ledger. Pada yang ditampilkan, kita dianggap sudah menelusuri ke General Ledger dan disimpulkan bahwa saldo hutang sudah sesuai dengan General Ledger, maka diberi tick mark General Ledger. Selanjutnya, pada prosedur yang ketujuh, periksa kebenaran penjumlahan pada daftar faktur pembelian yang ada pada kertas kerja indeks kedua. Pada yang sudah ditampilkan, dipastikan saldo yang ada pada daftar umur hutang harus sama dengan saldo yang ada di General Ledger. Saldo hutang pada setiap supplier, kita harus memastikan dulu apakah saldo yang ada pada daftar umur hutang tersebut sudah sesuai dengan jumlah yang dituliskan ke dalam daftar faktur pembelian, yang mana ini terletak pada indeks G2. Salah satu contohnya kita dapat melihat pada gaji lancar, yaitu sebesar 105 juta. Apakah benar 75 juta ini dalam jangka waktu 0 sampai 30 hari dan 30 juta dalam jangka waktu 31 sampai 60 hari? Untuk memastikannya, kita harus menelusuri ke daftar faktur pembelian. Apakah ada transaksi pembelian kredit yang telah dilakukan oleh gaji lancar? Ternyata terdapat 2 transaksi pada tanggal 2 dan 4 November, yaitu sebesar 30 juta yang telah berjalan selama 31 sampai 60 hari. Kemudian kita melakukan pengecekan kembali ke G1 untuk memastikan bahwa saldo hutang 30 juta tersebut sudah dicatat dalam jangka waktu 31 sampai 60 hari. Lalu kita kembali lagi ke G2. Dan terdapat lagi pada tanggal 15 dan tanggal 22 Desember dengan total 75 juta. Kemudian kita melakukan pengecekan kembali ke G1 untuk memastikan bahwa saldo hutang 75 juta ini dicatat dalam jangka waktu 0 sampai 30 hari. Lakukan semua langkah tersebut untuk setiap supplier yang ada. Lalu beri tick mark G2 jika jumlah saldonya sudah sesuai, dan jika ada saldo yang berbeda, maka berikan tick mark yang berbeda, yang mana ini untuk menandakan bahwa saldo tersebut tidak sesuai dengan daftar faktur pembelian. Nah, selanjutnya langkah ke-8 dalam prosedur audit, yaitu lakukan penelusuran terhadap saldo hutang individual G1 ke faktur pembelian. Lihat daftar faktur pembelian pada G2. Untuk menyederhanakan kasus, daftar faktur pembelian merupakan representasi dari faktur pembelian. Tugas kita itu berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 bahwa saudara telah menelusuri saldo utang individual di G1 ke daftar faktur pembelian yang ada di G2. Jika tidak sesuai, berikan tick mark yang berbeda. Untuk tick mark yang akan kita lakukan pada langkah ini itu tick mark G1 dan G2 atau tick mark indeks silang G1 dan G2. Baiklah, kita perhatikan pada G1 itu daftar umur hutang. Untuk supplier rezeki lancar,
total hutangnya sebesar 105 juta. Nah, selanjutnya kita bisa melihat daftar umur hutang secara rinci. Itu untuk hutang pada bulan pertama, 1 bulan umur hutang itu 75 juta, 2 bulan umur hutang sebesar 30 juta. Nah, di sini pada informasi tadi sebenarnya kita hanya melihat saldo utang terhadap supplier itu bisa secara total saja. Namun alangkah lebih baik kita bikin lebih detail sesuai dengan umur hutangnya masing-masing. Nah, kita perhatikan umur hutang yang ada pada Rezeki Lancar untuk hutang yang 1 bulan itu sebesar 75 juta dan umur hutang 2 bulan sebesar 30 juta. Nah, kita lihat di G2-nya pada daftar faktur pembelian. Rezeki Lancar hutangnya yaitu pada 2 November sebesar 20 juta dan Rezeki Lancar hutang pada tanggal 4 November 2019 sebesar 10 juta. Selanjutnya, nah ini Desember dan ini juga Desember. Berarti umur hutang yang ada pada faktur pembelian untuk hutang 2 bulan itu sebesar 30 juta pada faktur pembelian. Kita cek di daftar umur hutang. Nah, ternyata sesuai sebesar 30 juta. Apabila sesuai, kita berikan indeks silang G2 di sini. Artinya, pada umur hutang 30 juta sebesar 30 juta ini sudah ditelusuri ke daftar faktur pembelian. Begitu juga di daftar faktur pembelian. Karena kita sudah menelusurinya, maka kita beri indeks silang G1 di sini yang sudah ditelusuri pada daftar umur hutang. Nah, begitu juga dengan supplier selanjutnya, Sinator Amulia, Toronto, Ultra Abadi Jaya, Violeta, Windy, Extreme Sentosa, Yokohama, dan Zulu Perdana. Nah, jika sesuai umur hutang dengan faktur pembeliannya, maka kita berikan indeks silang G2 di sini. Nah, secara total dia akan sama. Berarti di sini kita berikan indeks silang G2 yang menyatakan bahwa daftar umur hutang sesuai dengan faktur pembelian. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada instruksi atau prosedur yang ke-9. Periksa apakah barang yang telah dibeli dan termasuk dalam daftar umur hutang telah sampai di gudang klien pada per 31 Desember 2019. Tugasnya, berikan tick mark yang diperlukan pada indeks G1 jika barang telah sampai atau belum sampai di gudang klien. Bentuk tick mark untuk menunjukkan barang telah selesai atau belum selesai atau belum sampai harus berbeda. Nah, kita berikan tick mark seperti ini sesuai dengan keinginan auditor saja, asalkan pada indeks G1-nya diberikan penjelasan. Nah, penjelasannya itu perlu diketahui bahwa tick mark bentuk seperti ini itu menyatakan bahwa barang telah sampai ke gudang klien per 31 Desember 2019. Tick mark yang ini menyatakan bahwa barang belum sampai ke gudang klien per 31 Desember 2019. Nah, coba kita perhatikan. Untuk supplier pertama itu Rezeki Lancar. Perlu kita perhatikan pada G2-nya. Nah, di sini tanggal barang diterima udah ada kolomnya. Rezeki Lancar, tanggal barang diterima 30 Desember. Yang kedua 28 Desember, lalu di sini 30 Desember. Rezeki Lancar yang ini 30 Desember juga. Artinya barang sudah diterima per 31 Desember. Barang diterima pada 31 Desember sudah terdapat 105 juta semuanya. Nah, kita berikan indeks yang menyatakan bahwa barang untuk supplier name sudah kita terima
itu sebesar 75 juta, barang telah diterima per 31 Desember, dan untuk umur hutang 2 bulan juga barang sudah diterima per 31 Desember. Walaupun jarak kita melakukan pembelian pemesanannya itu agak lama, tapi barang sudah diterima per 31 Desember. Nah, kalau diperhatikan, kita kerjakan sampai habis selesai. Nah, terdapat perbedaan pada perusahaan Violeta. Di sini menyatakan bahwa Tikmat ini menyatakan bahwa barang tersebut belum diterima per 31 Desember 2019. Coba kita perhatikan. Nah, di sini Violeta menyatakan bahwa yang ini barangnya sudah diterima 30 Desember diterima. Lalu Violeta yang selanjutnya kita tandai ya. Ini sudah diterima 30 Desember. Violeta ini juga 31 Desember, berarti sudah diterima juga. Lalu ini, nah ini 25 juta, itu Violeta diterimanya 1 Januari 2020. Nah, berarti ada daftar umur hutang Violeta yang 1 bulan barangnya belum diterima per 31 Desember 25 juta. Coba kita perhatikan. Nah, di sini belum diterimanya sebesar 25 juta. Nah, ini kita jumlahkan, kan 35 juta tambah 25 juta berarti Violeta yang di sini 60 juta. Daftar umur hutangnya sesuai, namun barang yang 25 juta itu belum diterima. Nah, di sini coba kita perhatikan dulu bahwa barangnya diterima itu 1 Januari 2020. Artinya lewat per 31 Desember. Nah, pengakuan penerimaan barangnya itu menggunakan FOB shipping point. Artinya, transaksi tersebut sudah diakui saat terjadinya transaksi walaupun barangnya belum diterima. Nah, berarti transaksi yang 25 juta ini sudah kita catat sebagai hutangnya. Jadi 25 juta ini sudah sesuai dengan daftar umur hutangnya yang di sini karena sudah diakui, karena dia menggunakan FOB shipping point, pengakuan transaksi saat terjadinya transaksi. Namun barangnya belum diterima. Barang diterima 1 Januari 2020. Berarti kita berikan indeks silang di sini, yaitu menyatakan bahwa barang belum sampai ke gudang klien per 31 Desember 2019 sebesar 25 juta. Nah, langsung kita buatkan 25 juta di sini boleh, atau kita tambahkan keterangan juga boleh. Nah, selanjutnya setelah itu kita totalkan apakah total semua ini perhitungannya sudah benar. Nah, jika benar, mari kita berikan indeks di sini, Tikmat footing di sini bahwa penjumlahannya sudah dihitung kembali. Nah, di sini, nah, jadi di sini sudah menggambarkan bahwa barang ini belum diterima sebesar 25 juta. Kalau misalnya sudah, berikan Tikmat footing untuk menandakan bahwa jumlahnya sudah benar. Serta jangan lupa beri keterangan pada masing-masing tikmat yang ada di G1 dan di G2. Nah, berikutnya adalah langkah ke-10.
Di sini kita diminta untuk telusuri saldo hutang pada daftar hutang di indeks G1 ke jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk penjelasannya, saudara menelusuri ke cuplikan pengeluaran kas atau subsequent payment di indeks G4, kemudian berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 hanya untuk saldo hutang yang sudah dibayar pada tahun 2020. Berikan juga indeks silang pada G4 sebelah kolom jumlah bahwa jumlah pembayaran tersebut sesuai dengan indeks G1. Nah, pertama kita lihat indeks G4-nya, yaitu cuplikan pengeluaran kas atau subsequent payment di 2020. Saya ambil contoh, di sini klien membayarkan hutangnya kepada Rizky Lancar di 4 Januari 2020 sebesar 30 juta. Nah, kita harus membandingkannya di indeks G1 di mana di sini Rizky Lancar hutang pada Rizky Lancar yaitu sebesar 30 juta di umur utang 2 bulan. Nah, jika memiliki benar, maka kita memberikan indeksnya, indeks silang G4 pada utang 30 juta ini. Kemudian di G4 pada sisi sebelah sisi jumlah kita berikan indeks silang G1. Nah, begitu juga untuk pembayaran utang lainnya atau subsequent payment lainnya. Lakukan dengan langkah yang sama. Nah, untuk berikutnya adalah langkah ke-11, yaitu lakukan konfirmasi ke supplier. Pelajari daftar konfirmasi tersebut, kemudian berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 dan indeks silang pada kertas kerja G3. Nah, untuk ada penjelasannya di sini. Penjelasannya, perbedaan hasil konfirmasi yang disampaikan oleh Toronto PT dapat diyakini kebenarannya. Berikan tick mark yang diperlukan pada Toronto PT terkait hal tersebut. Di sini berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 di mana tick mark C jika sesuai dengan hasil konfirmasi atau tick mark RD jika tidak sesuai dengan hasil konfirmasi. Berikan juga indeks silang pada kertas kerja G3 serta buat usulan jurnal penyesuaian jika menurut saudara diperlukan. Nah, pertama kita lihat ke indeks G3. Di sini saya ambil contoh untuk Rizky Lancar, nilai konfirmasi sama dengan hasil konfirmasi. Nah, artinya hasil konfirmasi ini sesuai dengan daftar hutang. Untuk itu kita harus memberikan indeks silang G1 pada hasil konfirmasi dan di indeks G1 kita berikan tick mark C, di mana tick mark C ini artinya adalah hasil konfirmasi itu sesuai dengan daftar hutang yang kita miliki. Nah, tadi kan dikatakan pada instruksi soal bahwa PT Toronto memiliki nilai hasil konfirmasi yang berbeda dengan nilai konfirmasinya. Kita lihat di sini. Tadi di informasi instruksi dan informasi umum dikatakan bahwa hasil konfirmasi oleh Toronto PT itu diyakini kebenarannya. Untuk itu kita lihat penjelasan perbedaannya. Di sini dikatakan bahwa cek dari PT Sinar Jaya Abadi berupa cek BNI senilai 30 juta untuk pembayaran pembelian barang tanggal 23 Oktober 2019 telah hilang. Nah, cek diberikan kepada Toronto pada tanggal 25 Oktober 2019. Nah, PT Sinar Jaya Abadi berjanji akan mengganti, namun hingga 31 Desember 2019 belum diganti. Pada saat memberikan cek tersebut, hutang ke Toronto PT sudah didebit. Di sini perlu adanya pemberian tick mark RD karena RD sini menunjukkan bahwa adanya perbedaan nilai konfirmasi dengan hasil konfirmasi, sehingga untuk itu kita berikan tick mark RD. Begitu juga di indeks G1. Nah, di indeks G1 itu karena nilai konfirmasi tidak sesuai dengan hasil konfirmasi, kita juga memberikan tick mark RD pada kolom akun balance-nya. Nah, untuk berikutnya
yaitu langkah ke-12, yaitu perbedaan saldo dengan Yokohama karena ada pembelian barang dagang dari Yokohama sebesar 20 juta. Barang dikirim dari Yokohama tanggal 31 Desember 2019 dan sampai di PT Sinar Jaya Abadi tanggal 5 Januari 2020. Untuk syarat pembeliannya adalah FOB Destination. Berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 dan indeks silang pada kertas kerja G3, serta buat usulan jurnal penyesuaian jika menurut saudara diperlukan. Nah, kita lihat kembali ke G3. Di indeks G3 ini kita lihat di bagian Yokohama. Nah, di sini kan adanya perbedaan nilai konfirmasi dengan hasil konfirmasi. Di mana untuk nilai konfirmasinya adalah sebesar 31 juta, sedangkan untuk hasil konfirmasinya sebesar 51 juta. Kemudian untuk penjelasannya, pada tanggal 31 Desember 2019 kami mengirim barang senilai 20 juta. Nah, namun untuk diketahui bahwa syaratnya adalah FOB Destination, artinya hutang baru dapat diakui ketika barang tersebut sampai ke gudang pembeli. Nah, di sini kan dikatakan bahwa barang sampai di tanggal 5 Januari 2020. Artinya di sini utang belum dapat diakui, sehingga yang nilai konfirmasi lah yang memang harus dicatatkan. Nilai yang 31 juta ini yang benar-benar nilai utangnya, karena barang tersebut belum sampai ke gudang klien. Nah, untuk itu tidak ada masalah, juga tidak ada jurnal penyesuaiannya. Dan untuk di G1 kita tetap memberikan tick mark C, artinya tick mark RD, artinya di sini meskipun nilai kita sudah benar, namun di sini kita berikan RD karena hasil konfirmasinya tidak sama dengan nilai konfirmasinya. Nah, namun di sini tidak perlu ada jurnal penyesuaian. Diulangi lagi, tidak perlu menggunakan jurnal penyesuaian, jurnal usulan, sebab yang benar dicatatkan adalah memang sebesar 31 juta. Nah, untuk yang permasalahan Toronto tadi, itu kan yang benarnya adalah yang 100 juta. Oleh sebab itu diperlukan jurnal usulan. Untuk jurnal usulan kita membuatnya di bagian list schedule, di mana seharusnya hutang dagang belum bisa didebit sebab belum terjadinya transaksi, karena cek yang telah diberikan itu hilang, sehingga untuk menimbulkan hutang kembali kita harus mengkreditkan hutang dan mendebitkan akun bank kita. Untuk itu ayat jurnalnya adalah bank pada hutang dagang sebesar 30 juta. Itu langkah terakhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.